Ih, itu apa ya kira-kira? Kalian tahu nggak itu apa? Nah, yang tadi itu merupakan contoh dari cybercrime, yaitu ransomware. Kalian harus hati-hati nih. Kalau sampai ke device kalian, apa yang harus kalian lakukan? Oke, aku bakal beri kalian penjelasan mengenai cybercrime dan ransomware. Sebelum kita mulai, kenalin, nama aku Sofa. Semoga dengan penjelasanku, kalian mendapatkan sesuatu yang berarti. Cybercrime itu apa ya? Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer beserta internet, di mana perampokan yang terjadi itu sama seperti perampokan di dunia nyata. Namun bedanya, cybercrime menggunakan teknologi sebagai medianya. Salah satu jenis cybercrime itu seperti di awal video, yaitu ransomware. Nah, tadi kan sudah bicara soal cybercrime. Sekarang kita akan berpindah ke ransomware nih. Apa sih ransomware itu? Ransomware merupakan perangkat lunak yang didesain untuk mengunci dan mengambil data korban. Akibatnya, korban tidak bisa mengakses data itu lagi, atau dengan kata lain, korban terkena suatu virus. Lalu bagaimana caranya virus itu bisa masuk ke device kita dan data kita pun bisa ikut hilang? Apakah memang kita ditarget? Ransomware itu cukup rumit. Jadi, seorang hacker akan membuat software yang dipakai untuk mencuri data. Agar misi mereka berhasil untuk mencuri data, mereka memasang software di web-web yang kita jumpai, umumnya berupa iklan. Biasanya, ketika kita menekan iklan pop-up itu, akan mengarahkan kita ke sebuah link. Tapi ternyata device kita akan mendownload software yang dibuat oleh hacker itu. Ketika software itu terdownload, semua data yang kita miliki akan diambil dan authority dari data kita berada di tangan si hacker. Selain melewati iklan pop-up di web-web tertentu, biasanya hacker akan memberikan email mencurigakan seperti email undangan untuk memancing korban mengklik link yang diberikan oleh hacker. Cara ini jarang digunakan karena masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi jarang menggunakan email. Jadi, hacker akan berpindah ke tempat yang umum dipakai untuk mengirimkan link atau file ransom. Aplikasi yang dipakai ini itu seperti WhatsApp. Jadi, hacker akan memberikan file atau link ke kamu yang ketika dibuka, keluar semua dari data kalian. Mungkin kalian juga berpikir, lalu mereka bisa mendapatkan nomor WhatsApp atau email aku dari mana ya? Hacker itu mendapatkan nomor WhatsApp itu dari banyak cara, seperti sosial media, pengisian data yang sumbernya tidak jelas, kebocoran data, atau hacker yang meretas website pemerintah, kantor, ataupun sekolah agar bisa mendapatkan banyak nomor WhatsApp. Ya, lalu bagaimana jika datanya sudah diambil? Umumnya, kalau data kita sudah terlanjur diambil, hacker akan meminta tebusan kepada korban. Tergantung dari seberapa parah data yang tercuri, dan tebusannya bisa saja berbeda-beda. Itu pun kalau dikasih dan kita mampu bayar. Saran aku sih jangan, karena tidak ada jaminan untuk kita kalau hacker tetap mengembalikan data kita. Tapi, jika tidak diberikan tebusan atau harga tebusan yang tidak masuk akal, seperti 1 miliar, salah satu solusinya itu adalah dengan mendownload ulang Windows jika data yang dihack merupakan data PC atau laptop. Setelah itu, kita bisa mematikan internet kita dan segera menghapus file ransomware yang di-download. Untuk memulihkan data yang hilang, biasanya akan ada di backup file bawaan. Setelah semua data pulih dan device kita tidak lagi dikuasai oleh hacker, kita bisa mengidentifikasi jenis ransomware apa yang menyerang kita, lalu melaporkannya ke pihak yang berwenang, dan menjadikan ini sebagai pembelajaran untuk masa mendatang agar kita bisa lebih berhati-hati dengan ransomware dan file-file yang diberikan dari orang yang tidak dikenal. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak terkena ransomware? Jawabannya mudah sekali teman-teman. Pertama, jangan menyebarkan informasi pribadi kita di internet. Atau jangan asal mengisi pengisian data yang dari sumbernya tidak jelas. Itu bisa mencegah ransomware. Kedua, tidak kalah penting yaitu selalu cek keaslian data, link, file, dan sumber dari apapun yang kita klik. Jangan asal buka atau asal download.
Dan terakhir, yang paling penting, kalau kita sudah bisa menerapkan ini, 95% kita tidak akan terkena ransomware. Dan jangan gatal, maksudnya gimana nih? Tangan kita jangan gatal untuk menekan atau membuka link URL, website, dan lainnya yang tidak jelas. Dijaga tangannya agar apa yang kita tekan itu tidak merugikan kita. Oke teman-teman, ingat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan internet ya. Pakailah dengan bijaksana. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.